bahu itu sendiri bisa mulai dari tanpa operasi sampai dengan operasi juga ya dok ya. Berarti, nah kalau untuk operasi Ya, kan betul. kadang-kadang pasien takut tuh, waduh dibelek nih, disayat dan sebagainya menyebabkan lukanya bertambah lagi pada kulit, akhirnya menyebabkan nyeri. Kira-kira pengobatan apa sih pada bahu yang baru yang sehingga membuat pasien tuh rasanya kalau mau dioperasi tenang begitu? Kira-kira gimana dok? Oke. Jadi sebelum kita bicara tentang operasi, biasanya fase-fase yang kita lewati adalah fase conservative treatment, di mana pasien itu mendapatkan obat dan melakukan fisioterapi. Nah, fisioterapi yang dilakukan, yang direkomendasikan biasanya adalah 6 bulan. Ketika pasien itu dalam 6 bulan mengalami pertambahan nyeri atau nyerinya tidak bertambah, baru kita evaluasi lagi apakah kita perlu operasi. Ketika kita lakukan operasi, kita sudah melakukan decision untuk operasi juga dibagi yang menggunakan sekarang, yang beberapa kasus paling sering adalah menggunakan teknik artroskopi. Jadi kita menggunakan sayatan yang sangat minimal, kemudian kita menggunakan kamera sehingga pasien itu harapannya mendapatkan recovery yang cepat pasca operasi, kemudian nyerinya juga lebih minimal, sehingga pasien bisa segera melakukan rehabilitasi lebih baik seperti itu. Tapi pada beberapa kasus juga memang harus dilakukan operasi menggunakan open prosedur atau dilakukan sayatan yang lebih lebar seperti itu, Dr. Jansen. Oke, berarti memang pengobatan itu rentangnya banyak, bahkan ada awal-awal pasien tidak semerta-merta langsung dioperasi ya dok ya. Jadi bisa tanpa operasi, betul, kemudian dilanjutkan dengan operasi, dan pilihan operasi sangat beragam. Bahkan ada ini operasi yang menggunakan kamera dengan luka sayatan yang sangat kecil sehingga dengan pengobatan yang sama. Namun kalau seandainya tidak ada pilihan, kita terpaksa harus melakukan sayatan atau luka yang lebih besar. Nah, kalau seandainya setelah dioperasi, kira-kira pemulihannya berapa lama dok? Apakah memang setelah operasi biasanya pasien bisa langsung kita suruh aktivitas seperti biasa? Bagaimana tanggapannya dok? Oke, kalau untuk rehabilitasi pasca operasi, ya kita harus kembali lagi apa operasi yang kita telah lakukan pada kasus seperti apa. Misalnya pada kasus kekakuan sendi tadi, frozen shoulder, itu pasien itu bisa langsung atau diwajibkan untuk langsung melakukan exercise atau latihan pada bahunya sesaat setelah operasi. Namun kebalikan, apabila kita melakukan operasi yang melakukan penjahitan di dalam pada otot-otot yang sobek atau bantalan sendi bahu yang kita lakukan penjahitan di sana, justru pasien harus dilakukan imobilisasi atau bahu tidak boleh bergerak sekitar 3-4 minggu seperti itu. Baru setelah jahitannya mulai membaik, mulai kering, baru pasien diminta untuk melakukan rehabilitasi bertahap, Dr. Jansen. Seperti itu. Tapi untuk pada atlet mungkin kita bisa melakukan itu lebih cepat, dan karena kadang untuk pasien-pasien atlet kita mengejar dengan waktu seperti itu, Dr. Jansen. Berarti pengobatannya berbeda, tata laksananya berbeda, dan kemudian setelah operasi bagaimana kita merehabilitasi atau memfisioterapi pasien juga berbeda ya dok. Jadi kadang-kadang pasien tuh kadang bingung, loh kalau operasi sama ini dokter yang sama kok beda pengobatan. Jadi memang sakitnya apa, pengobatannya apa, tentu saja tindakan setelahnya juga berbeda. Nah, dokter, ini kebetulan ada yang bertanya mengenai, ada yang memang hobi gym ini atas nama Dokter Stanu. Nah, ketika gym itu dia melakukan aktivitas bench press dan shoulder shrug. Berarti setelah push dan kemudian merasa sakit, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk mencegah terjadinya cedera atau menyebabkan sakit? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, yang kita harus lakukan, apalagi untuk pasien dengan heavy worker ya, dalam artian kita untuk gimnastik pasien. Nah, di sini kita harus membandingkan apakah nyeri yang dikeluhkan sekarang adalah nyeri yang pertama kali beliau rasakan, atau nyeri yang memang
eh, sering dirasakan atau bertambah seperti itu. Nah, setelah kita mengevaluasi seperti itu, bisa dilakukan untuk rest sementara pada pasien-pasien dengan keluhan seperti itu. Ketika dengan rest, kemudian mulai exercise lagi, nyerinya sama atau bertambah berat, mungkin perlu segera diperiksakan. Karena kita harus memeriksa beberapa pemeriksaan yang memang memiliki predisposisi terjadi cedera pada kasus-kasus seperti itu. Seperti itu, Dr. Jansen. Jadi mungkin bisa dilakukan rest dulu untuk sementara, kemudian bisa dilakukan ulangi dengan exercise dengan jumlah beban yang sama, lalu dievaluasi. Apabila nyerinya bertambah berat, seperti itu, dan pasien tidak sanggup lagi mengangkat beban yang sedemikian rupa, mungkin bisa segera diperiksakan. Oke. Ini informasi yang sangat baik ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengalami cedera atau pada saat mengangkat beban kemudian terasa sakit, hindari dulu dan kemudian lakukan rest dan kemudian ice compression ya dok ya. Nah mungkin untuk terakhir ini yang dihebohkan sama sosial media itu ada artis yang mengalami pelepasan daripada sendi bahu kemudian dibawa ke tukang urut atau ahlinya yang mengurut dan kemudian dilakukan penarikan. Kira-kira menurut dokter bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Oke. Karena kita bicara medis, berarti saya harus menjawab dari sisi medis. Lepasnya bahu ini kita sebut dengan dislokasi bahu. Nah, kita tidak bisa menjudge bahwa dislokasi bahu itu selalu terjadi kerusakan yang hebat, seperti itu. Karena kadang pada beberapa pasien itu memiliki anugerah dengan kondisi urat atau otot-otot bahu itu dia yang renggang atau kita sebutnya laxity. Nah, pada pasien-pasien dengan genetik seperti ini, memang dia mudah terjadinya lepas bahu seperti itu. Tapi pasien-pasien ini sangat sedikit. Nah, pada pasien-pasien yang pada umumnya terjadi, ada riwayat trauma atau kejadian yang jelas sehingga terjadinya lepas bahu, sebaiknya dilakukan segera untuk melakukan reposisi bahu seperti itu. Apabila kita bicara tentang atlet, biasanya atlet atau seorang yang melakukan pertandingan seperti itu, di situ pasti ada dokter yang standby seperti itu. Setiap dislokasi atau lepasnya bahu itu sebaiknya memang harus dilakukan reduksi segera. Jadi diharapkan dokter atau tim medis atau bahkan beberapa professional coach itu memang sudah ditrain untuk bisa mengembalikan bahu ke bagian normalnya. Nah, yang paling penting berikutnya adalah bukan hanya sendinya itu dikembalikan ke posisinya, namun harus apa selanjutnya seperti itu, karena itu sangat menentukan. Nah, setelah bahu itu dimasukkan ke dalam sendinya, kemudian dilakukan imobilisasi, biasanya menggunakan arm sling atau gendongan. Nah, setelah digendong beberapa saat, sebaiknya setelah itu pasien memeriksakan ke dokter ortopedi seperti itu, karena pada beberapa kasus bisa terjadi lepas sendi bahu berulang. Seperti apalagi pasiennya ini usia muda seperti itu dan juga dengan aktivitas fisik yang besar. Jadi high demand patient seperti itu. Nah, itu dianjurkan untuk segera melakukan evaluasi. Kenapa sih kok bisa sendinya itu bisa keluar, padahal sendi itu ototnya kuat, ototnya sangat rigid, kok bisa lepas? Apakah mungkin ada kerusakan dari bagian bantalannya dari sendi bahu? Ataukah adakah patah? Nah, bicara patah dari sendi bahu, ini yang sering menjadi komplikasi apabila pasien itu salah melakukan reposisi dari bahu yang lepas tadi.
biasanya kita mendapat rujukan pasien telah dibawa ke, bisa ke Sangka Putung atau ke dukun pijat seperti itu. Ketika kita ronsen itu terjadi patah sendi. Nah, bisa jadi patah sendi itu menjadi komplikasi saat melakukan reduksi pengembalian sendi yang lepas tadi dengan posisi yang salah atau berkebalikan dari yang harus dilakukan. Seperti itu, Dr. Jansen. Untuk yang menonton mungkin bisa memberikan komentar atau pertanyaan untuk dilemparkan ke forum. Ya, kita tunggu pertanyaannya. Jadi begitu ada lepasnya sendi, mungkin ketika kita mengembalikan sendi tersebut berarti ada teknik tertentu ya dok ya. Jadi nggak sembarang karena dengan salah teknik bisa menyebabkan patah juga. Dan setelah dilakukan pengembalian daripada sendi, tidak semerta-merta selesai, tapi harus dilakukan pemeriksaan kembali ke dokter karena kemungkinan resiko adanya robek atau adanya struktur yang lain yang mengalami kerusakan sehingga akan menyebabkan pelepasan atau dislokasi sendi untuk yang berikutnya. Oke, terima kasih atas informasinya, dok. Mungkin dari forum ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, mungkin kalau memang tidak ada, kita akan selesai pada sesi untuk dari divisi bahu dan siku mengenai keluhan nyeri bahu. Terima kasih atas keikutsertaan daripada live IG sesi ini, dan kemudian terima kasih juga atas pertanyaan yang telah dilemparkan ke forum ini. Terima kasih, dan saya akan tutup untuk sesi nyeri bahu dan akan dilanjutkan pada sesi ortopedi anak atau bagian pediatri. Terima kasih.